Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke teman-teman, sudah lama kita nggak update video mengenai aquascape di YouTube teman-teman, karena setiap hari kita lagi kejar video shorts. Jadi kalau teman-teman yang mau menyaksikan video short kami akan selalu upload sehari itu lebih dari 3 kali, kadang 3 kadang 4. Tapi kalau mau lebih update nya teman-teman bisa mengunjungi TikTok kami teman-teman. Ini dia TikTok kami di sini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara perawatan moss. Ini banyak sekali teman-teman yang PR lah ibaratnya mengenai moss ini. Jadi banyak yang menganggap remeh perawatan moss itu tanpa kipas. Pertama tanpa kipas. Kedua, cahayanya berlebihan, bisa 12 jam, bisa 24 jam malah gitu. Jadi intinya berlebihan lah. Lalu yang ketiga jarang dikuras. Ini penyakit banget bagi penghobi akuarium, khususnya aquascape, malas nguras teman-teman. Padahal merawat air itu sama dengan kita merawat tanaman. Tanaman yang bagus berarti airnya pun bagus teman-teman gitu. Jadi bagaimana cara untuk merawat moss? Caranya yang pertama itu menggunakan kipas. Makanya di sini di semua tank saya pasti menggunakan kipas teman-teman. Kipasnya itu harus yang memenuhi spek atau spesifikasi akuarium. Kalau akuariumnya tank 60 cm ya kipasnya 2. Kalau tanknya 30 cm ya 1. Kalau tanknya 80 cm ya kipasnya 3. 1 2 3, di belakang sini ada lagi gitu. Kalau tanknya 1 meter kipasnya 4 gitu teman-teman. Jadi intinya sesuaikanlah spek-spek kipas dengan akuarium teman-teman, apalagi kalau tanamannya banyak. Nah itu harus benar-benar dijaga, bukan hanya kipasnya atau suhu airnya juga, tapi kualitas airnya juga harus dijaga. Apalagi kayak macam tank 60 ini banyak tanamannya teman-teman, sama kayak tank 30 cm ini banyak tanamannya, beda sama ini kurang begitu banyak. Ini harus dijaga kualitas airnya gitu. Kalau enggak atau telat sedikit, nanti dia bisa mendapatkan alga dinding. Dijaganya bagaimana? Dijaganya lakukan pengurasan sekitar 3 atau 4 hari sekali. Lalu setelah itu apalagi? Lakukan kuras total. Kuras total di sini kuras 50%, gosok-gosok menggunakan menggunakan amplas C1000. Ada contohnya enggak ya? Kayaknya hilang lagi amplasnya. Oke gitulah C1000. Lalu bisa juga menggunakan amplas C1000 atau bisa juga menggunakan spons. Lalu apalagi ganti busa filter. Nah ini kan pasti ada busa filter, mau skimmer mau filter. Kalau saya filter kecil aja teman-teman, karena saya tergolong orangnya butek sedikit kuras gitu, nggak betahan orangnya. Lalu bagaimana itu kan ribet banget Selain kayak begitu, kalau kita pengen selain di aquascape, gimana cara untuk nimbun atau untuk penakaran si moss, gimana? Gampang caranya itu, teman-teman sediakan ember. Nah ini dia, sediakan ember, wadah, lalu masukkan air. Nggak perlu diendapin atau nggak perlu kalau teman-teman udah pede sama air ya. PD yang dimaksud itu PD TDS nya, PD pH nya gitu, nggak perlu. Nah ini masih hijau-hijau kan teman-teman, keren kan. Ini juga kuncinya ada di mana kuncinya ada di tanaman Amazon Frogbeet. Ini sebenarnya sepele banget. Amazon Frogbeet ini sepele banget, tapi dia bisa yang namanya melindungi atau bikin neduh si moss ini dari langsung terkena sinar matahari gitu, yang membuat air ini panas teman-teman. Jadi di sini airnya dingin terus tuh, nggak panas nggak hangat tapi dinginnya ya nggak nyampe 27 derajat, paling dinginnya sekitar 27,5 atau 28 derajat gitu. Nah,
hijaunya juga nggak hijau pekat banget. Beda ketika kita taruh di tank. Nah, taruh di tank dengan menggunakan ini teman-teman, dengan menggunakan kipas. Tuh hijaunya hijau royo-royo banget. Nah tuh ada lagi. No, cakep kan hijaunya, gemuk-gemuk hijaunya gitu. Makanya beda banget ketika ditaruh di ember atau penampungan lah ibaratnya, dengan ditaruh di tank. Hijaunya beda gitu. Baik, ini semua tanaman ya berlaku ya, baik tanaman yang moss atau beberapa tanaman kadaka, tiba-tiba kadaka, cryptocorin gitu, beda banget itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus jaga yang namanya suhu air. Satu, suhu air. Kedua apa? Kedua itu pastinya lampu wajib 7 jam sehari, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, wajib 7 jam sehari. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga pengurasan. Dan jangan lupa pemberian bakteri starter, ini penting banget teman-teman. Bakteri starter ini sepele tapi penting buat khasiatnya banyak. Segini hanya 10.000 dan bisa dipakai lebih dari 6 bulan. Ya 7 bulanan lah nih habis. Cara order di mana bang? Bisa di TikTok Shop, bisa di Shopee, bisa di Bukalapak, bisa Tokopedia. Lazada masih susah karena akunnya saya sempat kehack di Lazada. Jadi bisa di TikTok Shop, Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Cari aja nama akunnya Herbalscape, itu ada gitu. Dan penggunaan pupuk cair juga setelah lebih dari 1 bulan atau lewat dari 1 bulan lah, itu baru bisa menggunakan pupuk cair. Tapi kalau pupuk cair ini opsional ya, teman-teman bisa menggunakan selain dari merek saya gitu. Cuma keuntungannya kalau merek saya ini yang Herbagrow Neo CO2, dia ada liquid carbon ya teman-teman. Fungsinya apa? Untuk mengikat CO2 baru yang ada di air. Jadi misalkan teman-teman baru kuras, lalu airnya itu pasti mengandung yang namanya CO2. Nah inilah CO2 itu diikat lebih lama dibanding biasanya. Biasanya kan 1 hari itu teman-teman kalau baru nguras 1 hari biasanya ada yang perling ya, ada yang perling tanaman teng gitu kan ya. Nah kalau menggunakan pupuk ini ya bisa 2 hari perling gitu. Nah yang paling bagus gimana bang? Paling bagus pastinya injek CO2 tabung gitu. Dan ini bukan hanya liquid karbon aja, ini ada makro mikronya, ada FE-nya juga, serta ada yang namanya klorofil juga ada. Itu bisa dibilang udah lengkap. Tapi kalau mau pewarna lagi atau mau mewarnai tanaman lagi yang merah menjadi merah merona, yang merah merona menjadi merah pedas, itu bisa pakai beberapa pupuk dari Bandung, itu ada bagus. Terus beberapa pupuk dari Depok juga bagus gitu. Oke. Kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman, intinya bukan hanya untuk merawat moss saya, tapi merawat beberapa tanaman yang lain gitu. Intinya setiap konten saya cara untuk merawat tanaman itu sama, itu nggak jauh dari suhu air, dari lampu, dan juga dari beberapa filter air, jernihnya air. Oke, kalau gitu itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.